Mbak Sarah, mungkin dari para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir secara langsung maupun tidak langsung ingin mendengarkan langsung ini bagaimana realisasi investasi yang pada triwulan 3 tapi juga bersamaan dari Januari sampai September yang sudah dapat kami berikan lapornya pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pastinya tadi sudah diberikan gambar secara singkat bagaimana tren positifnya Pak Menteri untuk realisasi investasi. Mungkin bisa kita langsung saja melihat lebih dalam lagi data-data yang sudah ada di sini untuk paparannya. Pak Menteri, mungkin kita bisa mulai dari ini, angka catatan realisasi investasi. Datanya di sini sudah disebutkan tadi, boleh dijabarkan atau elaborasi lebih lanjut lagi, silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Walaupun tadi saya sudah menyampaikan secara garis besarnya, tapi mungkin ini adalah breakdown untuk lebih secara detailnya. Mungkin kita mulai dulu investasi yang masuk di triwulan ketiga. Nanti mungkin baru kita masuk pada seluruh the whole 9 months dari Januari sampai dengan September. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun. Atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana nih penyerapan tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja dilaporkan dan kita lakukan juga verifikasi adalah 696,478 ribu orang penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari hasil investasi pada triwulan ketiga 2025 ini. Baik Pak Menteri, dan sekarang untuk triwulan ketiga sendiri kita fokusnya untuk porsi penanaman modal asing dan juga dalam negeri ini seperti apa Pak? Masih dominasi dalam negeri ya Pak kalau lihat di sini di grafik yang ada? Iya, memang kalau kita lihat pembagiannya kurang lebih dari penanaman modal dalam negeri itu kurang lebih 279,4 triliun yang mana itu memang slightly di atas PMA. PMA-nya 43,9%. PMD-nya 56,9% dan kalau kita salah PMA-nya kurang lebih adalah 202 triliun rupiah dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren ke depannya juga sudah terjadi revisi meningkat dari World Bank, OECD, kita harapkan ini pertumbuhannya juga terus akan meningkat ke depannya. Dan sekarang kita akan beralih Pak untuk perbandingan daerah untuk penanaman modalnya sendiri, lokasi realisasinya. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Kalau kita lihat juga penyebarannya, alhamdulillah ini dari luar Jawa juga lebih mendominasi daripada Jawa karena harapannya tentu investasi ini tidak hanya terpusat di Jawa, bisa menyebar di seluruh Indonesia, walaupun lokasi yang menduduki urutan 1-2-nya memang masih di Jawa, yaitu Jawa Barat dan di Jakarta. Tetapi pembagiannya memang di luar Jawa ini 54,1%, di Jawa 45,9%. Saya lompat langsung memang kalau kita lihat kontribusi yang berada dari luar Jawa ini memang ada di Sulawesi Tengah. Ini adalah dari segi hilirisasi mineral yang terjadi di Sulawesi Tengah, nanti mungkin kita akan ekspor lebih dalam lagi, sehingga terutama kontribusi yang paling besar adalah dari hilirisasi yang berasal dari Sulawesi Tengah apabila kita berbicara dari luar Jawanya. Dan berbicara kontribusi juga, Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dan dijabarkan kepada kita semua terkait dengan sektor yang paling banyak atau paling besar memberikan kontribusi. Ya, sektornya kita bisa lihat di sini langsung memang dari sektor pertama industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Kedua adalah dari pertambangan kurang lebih 11,4% atau 55,9 triliun. Kemudian dari transportasi, gudang dan telekomunikasi ini 10,7%. Kemudian atau 52,6 triliun, diikuti jasa lainnya. Di jasa lainnya ini ada perhotelan, ada pariwisata, ini juga masuk di dalam sini. Dan ini kurang lebih
mencapai 99% atau 44,3 triliun. Baru perdagangan dan reparasi seperti dealership mobil dan yang lain-lain itu juga termasuk di dalam bracket perdagangan dan reparasi yang mencapai 7% atau 34,5 triliun. Baik, Pak. Dan untuk negara PMI-nya Pak itu sudah ada 5 besar, dominasi Singapura ya Pak? Ya, biasanya pertanyaan berikutnya, ini negara mana sih kontribusi yang masuk ke Indonesia? Ya kan seperti itu. Nah, memang boleh kalau kita lihat memang negara ini tidak berubah banyak ya, itu cukup constant. Kita lihat Singapura masih menjadi kontributor secara pencatatan investasi masuk melalui Singapura. Dan kalau kita lihat selama ya boleh bilang 10 tahun terakhir ini Singapura menjadi negara nomor 1 yang masuk ke Indonesia. Pencatatannya adalah kontribusinya pada semester ini 3,8 miliar atau 28,8%, diikuti oleh Hong Kong dan juga oleh Tiongkok. Tapi sebenarnya kalau kita combine dua ini kan angkanya menjadi 4,6 miliar dolar. Ya, kalau kita bicara sebenarnya lebih besar dari Singapura kalau kita bicara kita combine ini. Kemudian diikuti oleh Malaysia 7,4% dan Amerika Serikat 5,8% atau 0,8 miliar US dollar. Itu untuk negara-negara yang top PMI ya, Ya, the big walaupun five. ini yang kita cantumkan hanya 5 besar ya, tapi kita lihat all the details, nomor 6, 7, 8, 9 nanti kita bisa cantumkan, atau teman-teman media mau melihat langsung, tentu kita bisa paparkan secara terbuka.